Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nurwidiawati dari kelas 5B Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas tentang konsep harga dalam perspektif ekonomi Islam. Harga yaitu harga merupakan variabel dari pemasaran ataupun penjualan. Jadi dalam ajaran Islam, dalam ajaran Islam, konsep transaksi jual beli itu dibebaskan selama tidak ada dalil Al-Quran ataupun hadis yang melarangnya, dan juga selama menentukan harga tersebut terdapat keadilan ataupun suka antara pembeli dan penjual. Jadi apakah dalam menentukan harga itu penting ataupun tidak? Jadi dalam menentukan harga itu sangat penting. Contohnya, jika saya menjual suatu barang dengan harga mahal, maka akan mengakibatkan barang kurang laku. Begitupun sebaliknya, jika saya menjual barang dengan harga murah, maka pendapatan yang saya dapat akan menjadi berkurang. Di sini dalam menetapkan harga jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu penetapan harga jual beli oleh pasar. Yang maksudnya yaitu penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme permintaan ataupun penawaran. Dalam keadaan seperti ini, penjual dalam keadaan penawaran dan permintaan, penjual tidak dapat menetapkan harga jual beli yang diinginkan. Yang kedua yaitu penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, pemerintah mempunyai wewenang dalam menetapkan harga barang dan jasa, terutama menyangkut masyarakat umum. Jadi, perusahaan jual beli ini tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya. Yang ketiga yaitu penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan. Maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih membeli ataupun tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dari perusahaan. Kemudian saya akan menerangkan tentang konsep harga yang adil dalam ekonomi Islam. Kemudian konsep harga yang adil dalam ekonomi Islam. Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep equivalent price jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep just price. Konsep just price ini hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Jadi, konsep just price ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memilih penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Kemudian penetapan harga haruslah adil. Mengapa harus adil? Sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Bahkan keadilan seringkali dipandang sebagai inti dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan. Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, berdasarkan makna adil yang ada dalam Al-Quran sebagaimana disebut di atas tadi, maka bisa diturunkan nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu persamaan kompensasi. Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak kepada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.
Kemudian yang kedua, persamaan hukum. Persamaan hukum di sini berarti setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum. Tidak boleh ada yang diskriminasi terhadap seseorang di muka hukum atas dasar apapun sebagainya. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi ataupun transaksi jual beli dalam syariah. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kondisi golongan tersebut, dari kedua golongan tersebut. Kemudian yang tiga yaitu moderat. Moderat di sini dimaknai sebagai posisi di tengah-tengah. Jadi nilai adil di sini dianggap telah diterapkan seseorang jika seseorang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi di tengah. Jadi moderat ini di tengah-tengah. Hal ini memberikan implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi di tengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu meringan ataupun memperkuat ataupun memperberat. Misalnya dalam hal pemberian kompensasi. Yang keempat yaitu proporsional. Adil tidak selalu diartikan kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Kemudian di sini saya akan juga menjelaskan tentang persaingan di pasar. Jadi dalam melakukan penjualan pasti kita mempunyai pesaing. Jadi dalam Islam mengatur agar bersaing di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan itu dilarang. Yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu talaki rubah, dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual di kampung akan harga yang berlaku di kota. Yang kedua yaitu mengurangi timbangan, dilarang. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit. Yang kedua yaitu menyembunyikan barang yang cacat, itu dilarang. Karena penjual mendapat harga yang baik untuk kualitas yang buruk. Yang keempat yaitu menukar kurma kering dengan basah, itu dilarang. Karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar. Yang kelima yaitu menukar satu kurma kualitas bagus dengan dua kurma yang berkualitas kurang bagus. Yang keenam yaitu transaksi najasi, itu dilarang. Mengambil karena si penjual menaruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik, agar orang lain bisa tertarik. Yang ketujuh yaitu ikhtiar, dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu gaban, itu dilarang karena menjual di atas harga pasar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.